Shalom, selamat sore, saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas semua oleh firman Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kita. Sebab itu layaklah kita selalu mengucap syukur. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran memenuhi hati kita, dan kita selalu bersuka cita apapun keadaan kita, saudara terkasih, sebab Allah damai sejahtera senantiasa menyertai kita. Kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita oleh firman-Nya yang menerangi jalan kita, menuntun kita kepada kebenaran oleh Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa, untuk hidup di dalam takut akan Allah, hidup menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus setiap hari. Saudara terkasih, pada sore hari ini saya mau berbagi firman di mana kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, dan hidup seperti seorang anak kecil, saudara terkasih. Sebab pada waktu Yesus Kristus Tuhan bersama dengan muridnya berkata, "Siapakah yang paling besar di antara kami?" Lalu Yesus Kristus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak dapat masuk kerajaan surga. Sebab itu, rendahkanlah dirimu dan jadilah seperti anak kecil, maka ialah yang terbesar di kerajaan surga." Baiklah, pada hari ini saya akan berbagi firman pada Matius 18 ayat 3. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini di dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara terkasih, itulah firman Tuhan di mana kita harus bertobat dan kita harus menjadi seperti anak kecil. Saudara terkasih, anak kecil adalah anak yang tulus, saudara terkasih. Anak kecil yang hanya bergantung kepada orang tuanya, dan anak kecil mudah diatur, dan jika ia diberitahu, ia akan menurut, saudara terkasih. Dan ia hanya bergantung hidup hanya kepada orang tuanya, saudara terkasih. Di dalam kehidupan anak kecil tidak ada kesombongan ataupun keinginan-keinginan yang di luar daripada kemampuannya, saudara terkasih. Anak kecil adalah anak yang masih polos, yang masih bisa diarahkan, dinasihati, dan selalu mengikuti perintah orang tuanya. Dan jika orang tuanya mengajak dia berpergian, maka ia akan ikut. Tetapi jika orang dewasa, mereka sudah hidup di dalam keinginannya, menurut seleranya, tidak lagi bergantung kepada orang tua, tetapi mencari jalannya sendiri-sendiri, saudara terkasih. Sebab itu Yesus berkata kita harus menjadi seperti anak kecil, bertobat, harus menggantungkan diri kepada orang tua, kepada Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang kita alami, kita harus memberitahukannya kepada orang tua.
kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Bapa kita, saudara terkasih. Sebab itu, siapakah yang paling terbesar, saudara terkasih? Ialah mereka yang merendahkan hati, merendahkan diri, dan hidup seperti anak kecil, saudara terkasih. Dan Yesus berkata, barang siapa yang menerima anak kecil ini di dalam namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa yang menyesatkan daripada anak kecil ini, yang kecil ini, lebih baik padanya diikatkan batu kilangan di lehernya, lalu ia dicampakkan ke laut. Saudara terkasih, betapa Allah Tuhan Yesus mengasihi kita yang merendahkan hati, merendahkan diri, yang hidup bertobat dan hidup yang berharap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berharga dan Tuhan tidak mau seorang pun daripada kita yang telah bertobat dan hidup merendahkan hati, merendahkan diri, disesatkan, saudara terkasih. Sehingga Tuhan berkata, lebih baik baginya diikatkan satu batu kilangan dan dilemparkan ke laut. Memang ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang melakukan penyesatan, saudara terkasih. Dan jangan kita meremehkan anak kecil, saudara terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab ada malaikat penjaganya di surga yang selalu memandang wajah Tuhan. Setiap kita yang hidup di dalam percaya, bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam iman, kita mempunyai malaikat di surga yang selalu menjaga kita dan selalu memandang wajah Tuhan. Sebab itu, saudara terkasih, betapa jangan kita hidup di dalam keangkuhan, kesombongan baik jasmani terlebih rohani, tetapi biarlah kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil yang mempunyai hati yang tulus, selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, menggantungkan kehidupannya kepada Tuhan, seperti anak kecil, selalu merendahkan hati, merendahkan diri, dan hidup seperti anak kecil. Saudara terkasih, kita harus hidup tulus, terbuka, dan kita harus selalu taat kepada firman Tuhan. Saudara terkasih, jangan kita menjadi anak yang memberontak, saudara terkasih, yang tidak mau mendengar firman Tuhan, tetapi biarlah kita menjadi anak kekasih Allah, penurut Allah, dan janganlah turuti hawa nafsu di waktu masa kebodohan, tetapi mari kita senantiasa menjadi anak yang taat, anak yang kekasih, hidup di dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kita telah menyerahkan dirinya menjadi korban yang harum, yang berkenan di hadapan Allah. Saudara terkasih, hiduplah di dalam kasih, hiduplah di dalam penurut firman Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan, maka kasih Allah sempurna di dalam kita. Jika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa kita ada di dalam Allah, Allah ada di dalam kita, dan kasih Allah sempurna di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita di dalam Allah, Allah di dalam kita, kita wajib hidup seperti Yesus Kristus sebagaimana Dia hidup, yaitu hidup menyangkal diri, senantiasa memikul salib setiap hari, hidup di dalam kasih, sebab Yesus Kristus adalah kasih yang telah dinyatakan bagi kita, yaitu Ia telah menyerahkan dirinya
sebagai korban yang harum dan berkenan kepada Allah, agar kita hidup di dalam kebenaran dan kita beroleh kesembuhan oleh bilur-bilurnya. Saudara terkasih, mari di akhir zaman ini kita sebagai anak-anak kekasih Allah, penurut-penurut Allah, senantiasa berjaga-jaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara terkasih, jika hati kita gelap maka mata kita pun menjadi gelap. Jika hati kita terang, maka seluruh tubuh kita pun menjadi terang. Saudara terkasih, sebab itu jangan kita hidup di dalam hawa nafsu, dalam kedagingan, menuruti kehendak keinginan daging, sehingga kita mempunyai pikiran yang jahat. Saudara terkasih, tetapi biarlah kita senantiasa dikuduskan oleh firman Tuhan. Saudara terkasih, hidup di dalam hikmat, dalam pengenalan akan Allah, mencari wajah Allah, untuk hidup dalam takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, tetapi hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita berbuah-buah yang manis yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan di dalam kita, sehingga kita berbuah-buah yang manis menyenangkan hati Tuhan. Saudara terkasih, sebab tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah, kita tidak mampu melakukan apapun. Saudara terkasih, sebab jika kita menjadi ranting yang di luar dari pokok anggur yang benar, kita menjadi kering, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi jika kita hidup di dalam firman Tuhan, melekat pada pokok anggur yang benar, kita berbuah-buah banyak, dan kita senantiasa dibersihkan oleh Tuhan agar kita berbuah lebih banyak dan kita menyenangkan hati Bapa. Kiranya apapun keadaan kita, saudara terkasih, bersukacitalah, dan biarlah berkat, kasih, anugerah Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.